Kita bikin bihun goreng yuk. Gue udah sedia 2 bungkus bihun. Ada lada, kecap manis, ada kaldu bubuk, ada wortel, ada buncis, tomat, ada kol, ada cabai merah. Gue pakai 2 butir telur, ada bawang putih, bawang merah, daun bawang, dan 2 buah cabai. Rawitnya untuk garnish aja ya. Pertama-tama kita mau rendam bihunnya. Bihunnya direndam pakai air dingin aja, jangan pakai air panas. Karena kalau pakai air panas nanti bihunnya matang. Pada saat matang nanti dimasak lagi dia terlalu lembek, jadi agak susah untuk masaknya. Nah, kita diemin sekitar 10-15 menit. Jadi sambil nunggu bihunnya merekah, kita bisa ngerjain hal yang lain. Nah, kalau misalnya udah bagus bentuk bihunnya seperti ini, nanti kita keringkan airnya, kemudian simpan bihunnya. Nanti bisa kita siap masak. Kalau ini acting aja ya, soalnya kan gue masak pakai tangan satu, jadi gue cuma belah-belah aja. Setelah ini gue potong halus kok, serius. Ya walaupun gak keren gak apa-apa lah ya. Kemudian sebenarnya tutorial untuk cuci mencuci gue nggak perlu jelasin sih, tapi ya biar bersih lah gue cuci. Gue pengen sampein bahwa mencuci itu pakai air yang mengalir. Jadi kadang-kadang kan kita masuknya ke dalam wadah ya. Jadi airnya tetap di situ. Nah, kotorannya akan tetap di situ. Ya intinya sih kalau kita mau cuci di air yang mengalir. Untuk kol dan wortel aku jadiin satu piring ya, karena dimasaknya bersamaan. Kemudian untuk buncis, sama ini juga harus cuci bersih karena kan belanja di pasar. Setelah dipotong-potong, ini harus ditempatkan ke wadah yang berbeda, karena timing masaknya juga akan berbeda. Untuk bahan-bahan yang lain kayak bawang merah, bawang putih, cabai, dan daun bawang, sama kita cuci juga pakai air yang mengalir. Kemudian fungsi masing-masing nanti kan kita kerjain. Untuk bawang daun gue potong iris seperti ini. Sementara untuk bawang merah, bawang putih itu gue ulek sampai halus. Sorry ya, gue nguleknya pakai tangan kiri, jadi layarnya getar-getar. Begini penampakannya, bihun yang sudah direndam dengan air dingin. Kemudian sayuran-sayuran yang sudah dipotong bentuknya seperti itu. Ceritanya cabenya gue mau bentuk hati, tapi kayak berantakan deh, hatinya lagi hancur. Untuk bahan-bahannya semua nanti lengkap akan gue tulis di deskripsi, jadi baca aja ya. Untuk 2 butir telur ini gue pecahin dulu, kemudian gue kasih garam sedikit. Panasin minyak, minyaknya jangan banyak-banyak ya, karena kita akan hanya membuat lapisan telurnya aja. Telur yang udah dikocok kemudian dikasih garam, kemudian kita masukkan ke dalam pan fry. Kita putar-putar terus sampai sisinya membentuk suatu lingkaran. Kita nggak masak ini terlalu kering ya. Segini aja cukup, matiin api kemudian kita balik. Biar panasnya matangin telurnya tanpa harus memasak lagi. Kalau udah jadi kita tinggal gulung-gulung kemudian kita potong-potong. Karena aku sengaja masak bihun ini telurnya nggak dicampur sama bihun. Tahu nggak kenapa? Kadang kalau aku makan bihun kemudian telur udah dicampur, akan sulit sekali aku nemuin telurnya, serius. Nah, yang aku potong bundar ini aku mau jadiin garnish. Sementara yang di pinggirnya nanti akan aku campur sama bihun. Setelah itu aku mau bikin bahan bawang goreng. Bawang merah goreng ini nanti untuk taburannya. Nggak penting ya nyalain kompor. Kemudian tuang minyak. Jangan terlalu banyak ya.
Kemudian kita tumis bawang merah dan bawang putih yang tadi kita sudah ulek halus. Aduk-aduk sampai harum. Tahap ini beneran deh, harum banget. Makanya aku tuh suka banget aroma bawang digoreng. Serius. Next, masukin cabai. Sama kita oseng aja jangan sampai hangus. Inilah kenapa sayurannya itu gue tempatkan pada wadah terpisah, karena untuk buncis dia masak duluan. Setelah agak sedikit layu, kita masukkan wortel dan kol. Untuk tekstur kol dan wortel itu maunya crunchy ya, jadi nggak layu gitu. Jadi pada saat kita makan bihun, untuk wortel dan kolnya itu masih berasa crunchy. Untuk beberapa video aku skip aja ya, karena aku nggak kuat untuk ngaduk dengan tangan satu. Kita aduk-aduk terus. Kita nggak perlu menambahkan air karena secara alami kol kalau dimasak dia akan ngeluarin air. Kemudian kita masukkan daun bawang yang sudah kita potong. Sebenarnya sehat banget ya kalau kita makan sayuran seperti ini. Kalian sebenarnya bisa menambahkan bakso, sosis atau apa aja yang kalian mau. Cuman bihun ini aku buat dengan resep dasar ya, tanpa harus menambahkan apa-apa. Alasan, padahal kulkasku kosong. Jadi kalau kalian mau isi toppingnya, entah itu bakso, daging ayam, itu silakan aja. Oh iya, untuk memasak sayuran kita pakai api besar. Kemudian sayurnya kita oseng-oseng terus sampai sedikit layu. Wah, kenapa kita harus pakai api besar? Biar cepat matang. Kemudian aku masukkan garam, aku masukkan penyedap. Ini adalah kecap asin. Kecap asin di sini selain untuk menambah rasa asin, ini wanginya juga enak. Kalau sayurannya sudah sedikit layu, kita bisa masukkan bihunnya. Kemudian kita aduk-aduk. Hati-hati ya, kadang-kadang karena bihun kan suka nempel-nempel di wajan. Karena aku nggak pakai wajan anti lengket. Tapi jangan khawatir, karena sayuran tadi kan mengeluarkan cairan ya, jadi aman lah. Kita aduk terus. Kemudian kita tambahkan kecap manis. Nah, kemudian kita aduk. Sebenarnya kalau nggak suka sama kecap manis, it's okay sih, nggak usah pakai kecap manis. Putih aja juga enak. Nah, ini penampakannya kalau aku sudah aduk. Kemudian kita tambahkan lada menjelang akan diangkat. Kenapa ya? Karena lada kalau dimasak di akhir tuh aromanya kuat sekali, jadi enak gitu. Kemudian kita aduk-aduk terus. Kita aduk terus sampai semua bumbu tercampur rata. Aku suka warnanya, jadi tidak terlalu pekat. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah siap angkat.
Jadinya sebanyak ini untuk 2 bungkus bihun. Bisa dimakan untuk 8 orang sih dan ini kenyang banget. Apalagi kalau Indonesia kan biasanya makan pakai nasi ya. Ini enak banget, serius. Telurnya juga rasanya gurih dan manis. Jadi kalian bisa masak ya bihun di rumah. Karena kalau kita beli di abang-abang itu lumayan mahal loh harganya. Kalian bisa hias sesuka hati kalian. Tapi karena ini keterbatasan bahan ya, hanya ada bahan-bahan seperti ini, ya aku hiasnya hanya seperti ini aja. Rasa bihunnya adalah gurih, manis, asinnya dapat dari kecap asin dan garam sedikit. Kemudian telurnya juga enak, harum sekali. Karena aku masaknya nggak sampai gosong. Untuk sayur-sayurannya juga masih crunchy, apalagi bihunnya. Sorry, maksud aku wortelnya. Manis dan crunchy. Oke, jadi kalian bisa ya bikin bihun sederhana. Tapi aku namain bihun istimewa. Why? Everything is special, right? Oke, semoga hari kalian menyenangkan ya. Selamat makan bihun.